Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah dan sahabat Bang Dil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita telah memasuki di fase yang kedua, yaitu 10 hari kedua Ramadan, yang dimana biasa disebut 10 hari kedua Ramadan ini adalah pengampunan. Tentu harapan kita ke depan yang dimana orang-orang muslim berpuasa memohon ampun di 10 hari Ramadan kedua ini. Tentu di bulan Ramadan ini banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah memohon ampun, karena 10 hari kedua Ramadan ini banyak yang bisa kita lakukan dan keistimewaannya yang sangat luar biasa yang kita bisa ketahui. Bulan puasa adalah bulan suci ketika umat muslim berpuasa dan mencoba melakukan amal baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umat Islam berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mendapatkan keberkahan dan amal yang dilipat gandakan. Maka dari itu, jangan sampai kita terlewatkan hari-hari penuh ampunan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan sia-sia. 10 hari kedua Ramadan ini adalah momen di saat tepat kita memperbanyak doa dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita perbuat di waktu sebelum-sebelumnya. Pastinya dengan niat tulus dan sungguh-sungguh kita bisa menjemput pintu ampunan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain berpuasa, kita bisa memperbanyak zikir, kita bisa memperbanyak baca Al-Quran, kita bisa memperbanyak sedekah, dan masih banyak lagi bidang lainnya. Sebab itu merupakan kesempatan ini kita untuk mengurangi dosa-dosa kita. Lalu ada beberapa keistimewaan di 10 hari kedua Ramadan. Yang pertama, dijauhkan dari godaan duniawi. Umat Islam yang beriman diwajibkan untuk menyelesaikan ibadah puasa selama 1 bulan dengan melakukan rangkaian ibadah bulan Ramadan di 10 hari kedua. Artinya bahwa orang tersebut mampu menahan dan menjauhkan diri dari godaan duniawi yang berlebihan. Godaan duniawi yang dimaksud yaitu seperti mementingkan urusan dunia dibandingkan ibadah pada saat di bulan Ramadan. Misalnya ngobrol dengan teman-temannya dengan alasan buka puasa bersama, kalau istilahnya anak muda sekarang bukber, atau contoh lainnya tidak melaksanakan sholat tarawih atau sholat-sholat sunnah lainnya seperti witir, tahajud, dan lain-lain. Oleh karena itu kita harus memiliki iman yang kuat, karena godaan itu pasti ada. Lalu keistimewaan yang kedua adalah doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istajib doa ala ya Allah, istajib doa ala ya Rahman, istajib doa ala ya Rahim, ya Halim, ya Ghafur Rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 10 hari kedua di bulan Ramadan ini merupakan hari terbaik untuk berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Sebab pada hari-hari tersebut Allah memberi kenikmatan dikabulkannya doa bagi hambanya. Karena waktu terkabul doa yang paling mustajab hanya ada di bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh agung, yaitu hanya ada di bulan Ramadan. Lalu selanjutnya adalah wujud istiqomah. Mampu menjalankan ibadah di 10 hari kedua Ramadan tentu sebuah kenikmatan, iman dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak semua orang mampu melakukannya. Keutamaan istiqomah dalam beribadah di bulan Ramadan ini memiliki pahalanya yang luar biasa. Apalagi jika kita mampu menjalankan rangkaian ibadah puasa Ramadan secara lengkap, maka ini adalah sebagai wujud orang yang tersebut memiliki istiqomah, konsisten dalam beribadah. Bukan hanya di bulan suci Ramadan saja, tetapi di bulan-bulan selanjutnya akan seterusnya. Sebab ibadah dijalankannya semata-mata karena Allah, lillahi ta'ala, untuk niat dan akhirat. Selanjutnya, mudah di dunia dan di akhirat. Sahal fid dunya wal akhirah. Seperti ayat ke 184 surah Al-Baqarah yang berbunyi,
hari-hari yang tertentu, barang siapa yang sakit atau safar, maka mengganti di hari lain. Bagi orang yang mampu, maka ia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, membayar kelebihan, maka itulah yang lebih baik bagi, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengatur. Maka di 10 hari kedua Ramadan ini mudah dijalankan bagi orang-orang yang menjalankannya dengan ikhlas. Bagi yang berhalangan boleh mengganti di hari lain dan akan tetap mendapatkan pahala sama seperti di bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu mencegah kemaksiatan. Setiap perintah pasti ada larangan. Sebaliknya, setiap ada larangan pasti ada perintah. Namun setiap perintah dalam Al-Quran pasti mengandung kebaikan, kemaslahatan, keberuntungan, manfaat, keindahan, serta keberkahan. Sedangkan setiap larangan dalam Al-Quran pasti mengandung kerugian, binasaan, kehancuran, serta keburukan. Dari tafsir Ibnu Katsir jelas bahwa di 10 hari kedua Ramadan ini ibadah kita akan menjadi jalan untuk mencegah kemaksiatan, karena banyak hal amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Lalu yang terakhir adalah mengikuti teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Rasul dan para sahabat-sahabat Nabi serta seluruh umat mukmin di zaman terdahulu telah menjalankan ibadah Ramadan. Sebab itu orang yang menjalankannya juga mendapatkan pahala besar karena telah mengikuti teladan Rasulullah. Jadi apa yang kita lakukan, amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini, insya Allah akan mendapatkan pahala yang sama yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat-sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita adalah termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Selamat menunaikan ibadah puasa. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.